Mari anak-anak muda, sama-sama katakan lagu ini. Through you, I can do anything. I can do all things. Oh, that you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh yeah. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. Oh, that you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Ini iman kami. Come on anak-anak muda, sama-sama katakan. I believe Jesus. I believe in you. I believe Jesus. Oh, I believe in you. I believe Jesus. I believe in you. I believe Jesus. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. Oh, that you give me strength. For nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. Cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken.
Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segalanya, seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah
hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Benar ya Tuhan. Biarlah semuanya ya Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Kami membawa hati kami di hadapan-Mu saat ini. Kami bawa ya Tuhan kerinduan kami di hadapan-Mu. Engkaulah satu-satunya Tuhan. Engkaulah pusat hidup kami. Engkau pusat penyembahan kami Tuhan. Mari anak-anak muda saat ini adalah waktumu bersama Tuhan untuk menyembah Dia. Mari angkat suaramu. Mari angkat hatimu saat ini di hadapan Tuhan. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher.
Halo, shalom anak-anak muda. Sudah bulan Oktober. Saya percaya setiap bulan adalah bulan yang baik, dan saya tahu Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang namanya discipleship. Salah satu subtemanya adalah tentang disiplin. 2 minggu lagi kita akan berbicara tentang purpose. Nah, biarlah dalam setiap pengajaran yang kita terima, hidup kita akan semakin baik. Kita akan semakin mengerti bahwa firman Tuhan selalu membawa kita naik. Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Hari-hari ini saya lagi sedang goes. Saya rutin untuk goes pagi hari. Saya belajar teknik yang baru. Saya melengkapi tools seperti baju, sepatu, sepeda, peralatan untuk membawa saya semakin naik. Saya senang goes jadinya, dan membawa saya semakin mengerti apa yang harus saya tingkatkan supaya hasil goesan saya semakin baik. Nah, teman-teman, sebegitu juga tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kita mau setiap hari bahwa kehidupan kita ini semakin naik bersama Tuhan. Gimana sih kita mau dekat sama Tuhan kalau kita jadikan Tuhan sebagai yang biasa? Bagaimana kita mau dekat sama Tuhan kalau setiap hal yang kita lakukan sama Tuhan itu menjadi sekedar rutinitas? Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan bahas beberapa hal supaya kita mempunyai disiplin rohani terhadap Tuhan. Dan dampaknya kehidupan kita di dunia ini saya yakin akan semakin meningkat. Siap? Yuk kita baca firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Sama waktu saya memulai bersepeda, saya pikir kalau saya sudah bisa goes 10 kilo satu hari itu udah paling hebat lah. Jauh gitu. Awal-awal setiap hari saya goes 10 kilo, senang sekali. Nggak ada peningkatan. Sebulan saya lewati. Saya pikir itulah yang mampu saya lakukan hari demi hari. Tetapi berjalannya waktu saya mau belajar. Saya melihat orang-orang goes 50, bahkan ada orang tua 71 tahun, Kohai namanya, dari Surabaya. Dia goes 100 km per hari, umurnya 71 tahun, dan dia menjadi inspirasi bagi anak-anak muda. Goes tanjakan masih dia lewati. Dan saya mau kehidupan saya meningkat seperti itu. Nggak mungkin kan saya goes 10 kilo setiap hari. Sekarang 50 kilo saya sanggup. Bahkan lebih dari itu saya sanggup. Cuman masalahnya 100 kilo pun saya sanggup, tapi waktunya lama. Saya pengen saya bisa tembus 100 kilo dengan waktu yang lebih cepat. Saya semakin kuat, atlet saya semakin bagus, stamina saya bagus, tubuh saya juga terbentuk dengan baik. Nah, oleh karena itu saya belajar disiplin. Saya buat satu standar dalam hidup saya bahwa bulan ini saya harus bisa capai ini, bulan ini saya harus capai ini, dan saya harus ukur kemampuan saya. Makanya saya lengkapi tools dalam tubuh saya supaya saya tidak jatuh sakit. Ada banyak orang karena emosi, karena ego, dia main sepeda secara cepat, terus dia pingsan tiba-tiba karena atletnya terlalu tinggi. Saya nggak mau gitu. Sama kehidupan rohani kita. Kita juga harus memiliki kehidupan rohani yang terus naik. Harus ada disiplin yang kita buat dalam kehidupan kita. Nah, disiplin mirip-mirip dengan yang namanya rutinitas, bener ya? Kalau kita misalnya bicara hal yang terus-menerus dilakukan berulang-ulang,
tanpa passion, seperti misalnya gosok gigi, bangun pagi, ikut terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, itu kan rutinitas. Tidak perlu komitmen, hanya butuh usaha kecil supaya itu tetap bisa dilakukan dan kamu tetap bersih. Sama juga waktu kita misalnya nyetir mobil dari sini kemana, kita nggak perlu effort yang besar. Kita lakukan itu karena kita tahu itu tanpa kita pikirin, tiba-tiba kita bisa sampai tanpa rencana yang jelimet, kita bisa sampai naik mobil karena udah biasa jadi rutinitas bawa mobil. Nah, beda yang namanya dengan disiplin. Rutinitas juga berbicara adalah hal yang dilakukan secara rutin setiap hari tanpa mengubah atau memperbaiki apapun. Nggak ada passion. Itu yang namanya rutinitas. Rutinitas memerlukan hanya tindakan minimum. Nah, kehidupan kita kan nggak mau sudah sekedar rutinitas. Contoh dalam kehidupan rohani. Waktu kita saat teduh, hal yang mungkin kita lakukan semenjak kita cinta sama Tuhan. Awal-awal kita lakukan karena kita pengen ketemu sama Tuhan, kita rindu sama Tuhan, kita ingin lebih dekat lagi sama Tuhan. Hari demi hari kita lakukan sampai satu titik kita buat ini menjadi rutinitas. Tandanya apa? Kita melakukan karena kita tahu kita orang Kristen dan wajib melakukan itu. Tidak ada lagi kerinduan sama Tuhan, kita lakukan. Sama begitu juga kita baca Alkitab. Awal-awal kita cari firman Tuhan yang menguatkan. Kita cari Tuhan mau pesan apa dalam kehidupan kita hari demi hari. Tapi sekarang kita tetap baca Alkitab. Tetapi apa? Kita hanya sekedar baca dan tahu. Kita tidak merenungkan firman Tuhan. Kita tidak coba gali apa yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan. Apa yang akibatnya kalau kita lakukan ini sebagai rutinitas? Kita jadi capek. Kita jadi menyesal kenapa saya harus lakukan banyak waktu, buang waktu untuk lakukan ini itu saat teduh baca Alkitab. Kita jadi nyesal. Dan apalagi yang kita rasakan, kita menjadi merasa bahwa kita seperti ini saja. Tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Rutinitas tidak menghasilkan peningkatan rohani. Kita tidak punya pengalaman emosi sama Tuhan. Oleh karena itu, hari ini saya mau berbicara tentang yang namanya disiplin rohani. Ada 4 hal yang harus kita cek dalam kehidupan kita, apakah kita masih punya disiplin terhadap Tuhan. Yuk, kita mulai. Kalau tadi Alkitab berbicara, lakukanlah semuanya itu seolah-olah untuk Tuhan. Waktu kita saat teduh pun benar-benar kita lakukan seolah-olah kita mau ketemu sama Tuhan. Ada 4 pertanyaan yang bisa kita lakukan waktu kita melakukan sesuatu. Apakah itu rutinitas ataukah itu karena disiplin? Yang pertama, apa yang mendorong kita melakukan? Waktu saya goes, apa yang mendorong saya goes? Apa yang mendorong saya tetap mau melakukan ini secara rutin, secara konsisten? Saya kasih alasan. Saya pengen bisa goes sejauh 100 km, 3 jam, 2 jam, 3 jam saya bisa lakukan, heart rate saya stabil, saya bisa menikmati hal-hal yang baru dalam goes, saya bisa lihat pemandangan, saya bisa dolly, saya bisa lakukan banyak hal di dalam goes. Maka saya akan tingkatkan komitmen saya akan lakukan hal-hal yang mendukung supaya waktu saya goes, saya dapat mencapai target yang saya tentukan. Nah, dalam disiplin kita harus ada perencanaan. Dalam disiplin kita harus ada pengawasan dan evaluasi. Nah, sama waktu kita misalnya punya hubungan sama Tuhan, pastikan bahwa kita punya komitmen bahwa ini tidak dilakukan pada saat ini saja, tetapi ini kita lakukan terus menerus sampai engkau menutup mata.
dan engkau puas karena engkau terus bisa ketemu sama Tuhan. Harus ada yang namanya perencanaan. Nah, waktu saya goes, saya punya rencana. Oh, untuk mendukung sesuatu itu saya harus beli ini nih, tools misalnya. Ini tools komputer untuk bisa melihat heart rate saya berapa, kecepatan saya berapa, cadence saya berapa jam yang saya harus tempuh. Nah, begitu juga dengan sifat kerohanian kita. Kita butuh sesuatu untuk menunjang supaya kita bisa kenal sama Tuhan, ketemu sama Tuhan waktu-waktu hari-hari kita saat teduh atau baca Alkitab. Apa yang kita perlukan? Selain sikap hati yang benar, toh kita juga harus siapin tempat yang baik untuk kita bisa ketemu sama Tuhan. Sikap hati, tempat yang baik, kondisi tubuh yang benar-benar siap untuk ketemu sama Tuhan. Bukan asal-asalan. Bukankah waktu saat teduh, apakah engkau memberi tempat yang terbaik untuk kau bisa ketemu sama Tuhan? Atau engkau saat teduh sambil tiduran? Atau engkau nggak melakukan apa? Saya mau katakan, buat perencanaan yang terbaik. Hari demi hari engkau evaluasi apakah engkau tetap punya cinta lagi sama Tuhan. Cintamu sama Tuhan membara lagi seperti kau punya cinta mula-mula pada saat engkau baru kenal Dia. Yuk, evaluasi, cek diri kita. Kenapa engkau masih melakukan ini sampai hari ini? Kenapa engkau masih saat teduh doa puasa, engkau masih berpuasa, engkau masih ibadah? Coba cek, apakah engkau benar-benar cinta sama Dia, atau karena engkau cuma orang Kristen? Ya, yang pertama, motivasinya apa? Apa yang mendorong engkau? Yang kedua, pastikan engkau mengerti apa yang engkau lakukan. Engkau mengerti apa yang engkau lakukan. Seperti bersepeda, ada teknik-teknik yang dikasih tahu oleh orang-orang yang berpengalaman dalam bersepeda. Ada metode-metode baru, ada teknik baru, ada informasi baru bagaimana bersepeda dengan baik dan benar. Pada waktu kita pengen ketemu sama Tuhan, Alkitab menjelaskan banyak hal. Bagaimana para nabi, bagaimana raja-raja punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan membawa mereka dari satu tempat diangkat naik. Bagaimana mereka yang berdosa diampuni oleh Tuhan. Bahkan yang tidak punya kesempatan diampuni oleh Tuhan, diangkat untuk dekat sama Tuhan. Yuk, cari tahu maunya Tuhan dalam hidup. Cari tahu bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Sehingga ketika engkau masuk dalam tahta kasih karunia, engkau tahu bahwa engkau anak yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau datang sebagai seorang anak yang dikasihi. Waktu engkau jatuh dalam dosa, engkau datang karena engkau tahu engkau dikasihi oleh Bapa. Bapa tidak akan menghukum. Bapa akan datang memeluk. Sehingga ketika engkau mengerti bahwa keberadaanmu adalah orang yang dibenarkan, maka engkau datang kepada Tuhan hari demi hari, semakin rindu, semakin pengen ketemu sama Tuhan. Luar biasa bukan? Tuhan kita bukan Tuhan yang menghakimi. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Karena di dalam Yesus ada kasih. Yang pertama, tahu dulu motivasinya apa. Yang kedua, kamu tahu dan mengerti mengapa engkau lakukan itu. Yang ketiga, engkau memiliki pengalaman apa waktu engkau melakukan disiplin rohani. Contoh, waktu saya bersepeda, saya baru pakai sepatu kulit. Saya sudah jatuh 3 kali, kata orang jatuh bodoh. Tetapi pengalaman ini membuat saya semakin bisa tahu kapan ini sepatu harus dilepas dari pedal, kapan ini harus tetap ada di pedal, diklip di pedal.
Nah, pengalaman-pengalaman saya jatuh, pengalaman saya melihat orang terjatuh, pengalaman ketika saya nonton bagaimana mereka menjelaskan hal yang benar, itu juga bisa kita alami pada saat kita bersama Tuhan. Disiplin rohani yang kita lakukan misalnya saat teduh, baca Alkitab, merenungkan firman-Nya, hari demi hari kita punya pengalaman bersama Dia. Contoh, pada saat kita punya masalah, bukankah Tuhan pernah berbicara, aku akan mengangkatku, aku akan mengangkat engkau naik, walaupun engkau jatuh, aku akan mengangkatmu. Engkau tidak berjalan sendirian, aku adalah gembala. Bukankah waktu kita mengalami pengalaman-pengalaman bersama Tuhan, karena kita disiplin, karena kita punya komitmen untuk terus punya hubungan dengan Dia, kita akan meningkatkan kerohanian kita, iman percaya kita sama Tuhan. Kita nggak mudah sungut-sungut, kita nggak mudah lelah, kita nggak mudah kecewa sama Tuhan. Bahkan kita nggak pernah kecewa sama orang-orang karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, miliki pengalaman iman dari apa yang kau lakukan. Disiplinlah. Kalau mungkin kau tidak lagi mengalami pengalaman iman, imanmu nggak bertambah, engkau mulai kecewa, capek, lelah, engkau mulai mau mundur dari Tuhan. Mungkin kau sedang melakukan rutinitas. Lakukan disiplin rohani. Hari demi hari semakin meningkat. Gak stuck, gak turun, tapi semakin meningkat. Yang keempat adalah, apakah ada buah dari disiplin rohani yang kau lakukan? Nah, saya waktu awal-awal bersepeda berat saya 78. Wah, pokoknya udah kayak beruang sirkus lah. Besar di atas, kecil di bawah. Jadi kaki saya kecil, badan saya. Tapi berjalannya waktu, sudah hampir 3 bulan ini saya tetap rutin olahraga. Berat saya 72 sekarang, stabil. Dan saya tidur nyenyak, nafas saya lebih panjang, lebih teratur. Heart rate saya naiknya juga sudah teratur, udah bagus. Dan apa yang saya dapatkan? Saya bisa ngajarin orang-orang baru untuk belajar bagaimana goes yang benar. Sama-sama belajar. Kebetulan saya mulai lebih awal, saya belajar lebih banyak, maka saya bisa ajarin orang. Nah, kehidupan kita juga harus punya dampak loh. Kalau kita ikut Tuhan terus gak punya buah, terus apa yang dunia lihat dari kehidupan kita? Bukankah Alkitab berkata, biarlah mereka melihat perbuatanmu yang baik supaya mereka memuliakan Bapamu yang di sorga? Kalau kehidupanmu gak berbuah, dunia gak akan lihat ada Tuhan. Disiplin rohani pasti ada buah. Kalau itu sekedar rutinitas, tidak ada buah. Orang melihat seperti biasa saja. Tetapi ketika engkau disiplin, akan ada hidup yang dinaikkan oleh Tuhan. Standarmu akan naik, kehidupanmu akan naik, posisimu akan naik. Semuanya Tuhan akan bawa naik. Kenapa? Karena ada buah dari setiap kedisiplinan yang kita lakukan. Anak-anak muda, kau yang masih bekerja, kau yang masih kuliah, kau masih sekolah, yuk miliki kedisiplinan. Apapun yang kau lakukan hari-hari ini secara berulang, coba cek, kenapa kau lakukan itu? Apakah itu untuk memuliakan Bapamu di sorga, atau sekadar rutinitas biasa yang tidak pernah kau pikirkan dampaknya apa? Ya, miliki komitmen dalam setiap hal yang kau tetapkan dalam kehidupan. Engkau harus naik. Cari Tuhan, akan Tuhan tambahkan hikmat dan pengetahuan untuk engkau semakin naik. Anak-anak muda yang luar biasa, ketika engkau masih muda, jangan kau sia-siakan kehidupan. Ketika engkau punya kesempatan, pergunakan kesempatan untuk jadi terang dan garam bagi dunia. Adapun contoh yang dapat kita jadikan teladan dalam
hal kedisiplinan adalah seperti olahragawan atau seorang yang senang berolahraga. Nah, Roma 5 ayat 3 berkata begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Salah satu bentuk kedisiplinan adalah adanya pengorbanan, adanya sesuatu yang tidak enak yang harus kita lakukan. Kalau semuanya itu tidak kita rasakan, sepertinya kita sedang berrutinitas. Karena itu kekasih dalam Kristus, ayo mulai cek kembali, evaluasi kembali apa-apa yang telah kita lakukan berulang-ulang. Pastikan bahwa itu bukan rutinitas. Dalam kehidupan kerohanian kita pastikan bahwa kita benar-benar melakukannya dengan disiplin, bukan dengan rutinitas. Ayat firman Tuhan yang lain berkata seperti ini. Ada hasil dari sebuah kedisiplinan. Ada hal yang dapat dihasilkan oleh kedisiplinan. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dalam kedisiplinan rohani pasti ada buah. Dalam checklist tadi saya berkata dalam poin keempat ada buah. Nah, pastikan engkau lakukan ini dengan tidak jemu-jemu, sehingga pada waktunya akan ada buah yang kita terima. Hasil dari kedisiplinan adalah kesuksesan. Hasil dari kedisiplinan adalah engkau akan naik. Paulus pun selalu melatih kedisiplinan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus melakukan hal yang sama. Dia melakukan kedisiplinan, ia melatih tubuhnya, dan ia menguasai seluruhnya. Hidup kita anak-anak muda perlu kedisiplinan. Jangan lelah, jangan menjadi goyah. Tetap lakukan dengan passion. Yang terpenting adalah lakukan semuanya dengan kasih. Tanpa kasih akan menghasilkan perubahan semu. Perubahan semu akan menimbulkan pertumbuhan yang semu pula. Pertumbuhan adalah di mana engkau naik ke atas. Engkau tidak stuck di posisi itu atau engkau menurun, tetapi engkau naik. Perubahan adalah tanda dari suatu pertumbuhan, dan pertumbuhan pasti menghasilkan. Terima kasih. Biarlah setiap hal yang hari ini kita bahas memberi kekuatan yang baru untuk kita punya disiplin lagi sama Tuhan, untuk kita punya disiplin lagi terhadap semua segi kehidupan kita, sehingga kita tidak sia-sia. Masa muda kita tidak sia-sia, karena semuanya pasti berlalu. Tetapi bagaimana yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih. Biarlah setiap firman singkat ini membawa kita semakin dekat sama Tuhan. Setiap apapun yang kita lakukan, rutinitas, yuk kita naikkan menjadi tingkat yang lebih disiplin, supaya apapun yang kita lakukan tidak membuat kita stuck di situ atau turun, tapi terus naik. Terima kasih. Biarlah sepanjang bulan ini, di bulan Oktober, kita boleh mengalami kebaikan lepas kebaikan daripada Tuhan. Kau yang hari-hari ini mengalami banyak masalah, kau datang sama Tuhan. Bangun lagi hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya engkau tidak menjadi lelah, bahkan kecewa sama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau bawa kami di bulan Oktober. Kami tahu Engkau akan lebih banyak lagi bekerja dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel,
Aku berdoa secara khusus untuk anak-anak muda ya Tuhan. Kalau hari-hari ini mereka mulai lelah, kecewa, bahkan ingin meninggalkan Engkau, aku berdoa, biar Engkau Allah yang menyentuh setiap hati mereka. Ada kasih yang memenuhi mereka, ada damai sejahtera sukacita, sehingga Engkau kuatkan kembali api yang mulai padam Engkau bakar kembali ya Tuhan. Bahkan ketika mereka mulai menjauh daripada kasih memanggil mereka kembali. Aku berdoa juga Tuhan untuk anak-anak muda ya Tuhan, yang hari-hari ini mereka mulai menjauh daripada-Mu, berontak dari kasih-Mu, bahwa mereka kembali erat dalam pelukan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Kami berdoa untuk para pemimpin dan otoritas kami, untuk Pak Satta, Pak Ali, Pak Cuan, Pak Lukas, untuk Pak Joshua, Jun, Pak Mansur, semua tim pelayanan di CFC ya Tuhan. Bila ada kasih yang boleh mengalir, kemurahan yang boleh mengalir dalam setiap kehidupan mereka, mereka terus setia, terus tetap mau melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Bahkan Engkau pakai jauh lebih besar lagi ya Tuhan. Mereka punya dampak dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga mereka, apapun yang mereka kerjakan, Engkau Allah yang membuatnya berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau Allah yang kudus memenuhi hati kami semua, membawa kami mengerti bahwa Engkau punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami, terbukti karena Engkau mau kirimkan anak-Mu yang tunggal untuk menebus setiap dosa kami, supaya kami bisa punya hubungan kembali dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.